Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Perkenalkan, nama saya Rizal Rafail Nur Yahya dari Agroteknologi semester 4. Yang saya ambil yaitu studi perbanyakan tunas pucuk aster Cina atau Calisthepsus chinensis dengan penambahan pupuk daun dan air kelapa secara kultur in vitro. Selanjutnya, tanaman aster Cina adalah spesies tanaman hias yang populer di Indonesia dengan perbanyakan tanaman menggunakan teknologi kultur in vitro. Pupuk daun adalah pupuk buatan yang cara pemberiannya kepada tanaman dilakukan melalui penyemprotan ke daun. Pada umumnya, pupuk daun mengandung unsur-unsur hara makro dan juga mikro. Yang ketiga, air kelapa sebagai zat PT atau zat pengatur tumbuh organik alami di media kultur jaringan yang membantu menginduksi morfogenesis. Latar belakang penelitiannya itu bunga aster dimanfaatkan berbagai acara seperti acara pernikahan, acara perpisahan. Yang kedua, budidaya bunga aster masih konvensional, ya seperti pengambilan stek pucuk, stek batang, sehingga kebutuhan pasar tidak terpenuhi. Yang ketiga, peralatan teknologi kultur in vitro yang mahal, karena pembuatan lab dan juga alat-alat yang relatif mahal. Yang keempat, media Murray Edge and Skog, yaitu yang memiliki unsur hara makro dan mikro dan vitamin lengkap sebagai media untuk teknologi kultur in vitro. Yang kelima yaitu pupuk daun dan air kelapa. Pupuk daun yang digunakan dalam penelitian kali ini adalah Growmore dan juga Hyphonix. Growmore ini memiliki hara makro NPK, Ca dan Mg serta hara mikro seperti Fe, Cu, Mo dan Me dan Zn. Nah, air kelapa ini sebagai zat alami seperti sitokinin dan berbagai jenis vitamin lainnya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendapatkan konsentrasi pupuk daun dan air kelapa untuk media tanam dalam menggantikan Murray Edge and Skog. Bahan dan metode yang digunakan adalah yang pertama, bahan yang digunakan tunas pucuk aster Cina, pupuk Hyphonix dan Growmore dan air kelapa, agar-agar, gula putih, alkohol 70%, formalin 50% dan betadin, spiritus, air mineral dan deterjen. Alat-alat yang digunakan yaitu alat-alat yang pada umumnya di lab. Yang ketiga itu penelitiannya dengan menggunakan H0 yaitu menggunakan MS yaitu Murray Edge and Skog, H1 yaitu Growmore 1,5 gram plus air kelapa 30%, H2 1,5 gram Growmore dan juga 40% air kelapa, H3 yaitu 2 gram Hyphonix dan 30% air kelapa, H4 yaitu 2 gram Hyphonix dan 40% air kelapa. Bahan dan metode yaitu parameter yang diuji yaitu waktu terbentuknya tunas, yang kedua tinggi tunas, 3 waktu terbentuknya akar, 4 jumlah akar, 5 panjang akar. Analisis data yaitu menggunakan analisis statistik. Hasil dan pembahasan. Yang pertama, waktu terbentuknya tunas. Paling tercepat dalam statistik ini adalah menggunakan H0 yaitu menggunakan MS yaitu Murray Edge and Skog. Yang paling lambat yaitu H4 yaitu 2 gram Hyphonix dan juga 40% air kelapa. Nah, bisa dilihat di gambar kedua, tinggi tunas yang paling unggul yaitu H0 menggunakan Murray Edge dan Skog, dan paling rendah yaitu H2 menggunakan 1,5 gram Growmore dan juga 40% air kelapa. Gambar ketiga yaitu waktu terbentuknya akar. Paling tercepat adalah menggunakan H0 yaitu Murray Edge and Skog, dan paling lambat yaitu H4 2 gram Hyphonix dan 40% air kelapa.
Bisa dilihat di gambar keempat, jumlah akar yang paling banyak yaitu H2 dengan kombinasi 1,5 gram growmore dan juga 40% air kelapa. Sedangkan yang paling sedikit atau jumlah akarnya sedikit yaitu H1 1,5 gram growmore dan juga 30% air kelapa. Ini gambar yang kelima, panjang akar. Panjang akar yang terbaik yaitu H2 1,5 gram growmore dan juga 40% air kelapa, serta yang paling pendek akarnya itu H3 2 gram hydroponics dan juga 30% air kelapa. Jadi yang paling bagus masih tetap menggunakan Murray's Edge and Skug, karena tanpa perlakuan memperlihatkan hasil terbaik dalam semua parameter, yaitu pengamatannya waktu tumbuh tunas 8,28 hari setelah tanam, tinggi tunasnya itu adalah 9,46 cm, waktu tumbuh akar 23,74 hari setelah tanam, dan panjang akar yaitu 7,14 cm. Nah, yang kedua yang paling baik yang kedua yaitu menggunakan perlakuan H2 growmore 1,5 gram plus air kelapa 40%, karena memperlihatkan hasil terbaik dalam jumlah akar dan juga panjang akar. Untuk jumlah akar yaitu 7,10 dan juga panjang akar 7 cm. Nah, ini untuk yang terakhir, perlakuan H3 dan juga H4 menggunakan pupuk daun Hyvanix 2 gram, akan tetapi perbedaan dalam air kelapa 30% dan juga 40% menunjukkan pengaruh yang tidak nyata terhadap pertumbuhan tunas tanaman aster di hampir semua parameter pengamatan, baik itu waktu tumbuh tunas, waktu tumbuh akar, dan juga panjang akar, dibanding dengan perlakuan pupuk daun lainnya yaitu growmore. Jadi kesimpulannya, berdasarkan hasil tabulasi, perlakuan H0 menunjukkan pengaruh terbaik terhadap waktu tumbuh tunas, tinggi tunas, waktu tumbuh akar, dan juga panjang akar. Yang kedua, perlakuan pemberi pupuk daun growmore dan Hyvanix dan air kelapa tidak berpengaruh terhadap semua parameter perlakuan, waktu tumbuh tunas, tinggi tunas, dan waktu tumbuh akar, jumlah akar, dan juga panjang akar. Yang ketiga, berdasarkan hasil tabulasi, perlakuan H2, growmore, dan juga air kelapa 40% menunjukkan berpengaruh lebih baik terhadap jumlah akar, yaitu 7,10. Yang keempat, berdasarkan hasil tabulasi, perlakuan H4 memperlihatkan hasil terendah pada waktu tumbuh tunas dan juga waktu tumbuh akar. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan. Kurang lebihnya dimohon dimaafkan. Wabillahi wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.